Anggi. Kemana dia? Selain Anggi siapa yang tidak hadir? Gak ada lagi? Ada semua? Berarti selain Anggi ya? Oke. Hari ini materi kita tentang manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, sebelum kita masuk materi, siapa yang tahu kemarin kita sudah membahas tentang integrasi sosial? Siapa yang tahu apa itu integrasi sosial? Apa pengertian dari integrasi sosial? Ada yang masih ingat? Itu pembelajaran yang minggu lalu. Ada yang masih ingat? Silakan Nadia. Hubungan timbal balik. Apa ciri-ciri dari integrasi sosial? Ada yang masih ingat ciri-cirinya? Dilakukan oleh dua orang atau lebih dari adanya Ya, dilakukan oleh dua orang untuk melakukan hubungan timbal balik. Lihat ciri dari integrasi sosial. Oke. Sekarang kita masuk ke materi kita, manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral dalam memenuhi kebutuhannya. Oke. Nah, ini materi kita hari ini. Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, yang pertama kita masuk dalam manusia sebagai Makhluk sosial. pertama materi kita manusia sebagai makhluk sosial. Iya kan, manusia itu sebagai makhluk sosial. Maksudnya ini ada yang tahu? Kemarin di pembahasan integrasi sosial kita sudah membahas tentang makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Ada yang tahu? Nggak tahu? Atau lupa? Nggak tahu atau lupa? Lupa nih. Oke. Manusia sebagai makhluk sosial ini adalah manusia itu tidak mungkin lahir, tidak mungkin dia bisa hidup sendiri. Iya kan? Nggak mungkin manusia itu bisa hidup sendiri. Pasti dia membutuhkan orang lain. Di sampingnya gitu. Iya, membutuhkan orang lain. Kayak misalnya dia bayi, membutuhkan siapa? Orang tua. Orang tuanya untuk mau Menyusui. merawat dia, membesarkan dia, ya kan? Manusia itu sebagai makhluk sosial. Berarti kita nggak bisa hidup sendiri. Mau dimanapun itu, mau kita mau pergi jauh, mau kemana pun itu kita pasti membutuhkan orang di sekitar kita untuk menuangkan rasa gelisah kita, rasa jenuh, rasa gembira sama orang lain. Kita pasti bakalan sharing, ya kan? Membutuhkan ini makhluk sosial. Oke, sampai sini paham? Amin. Nah, sekarang kita masuk sebagai makhluk sosial sebagai ekonomi. Oke, makhluk sosial dan makhluk sebagai makhluk ekonomi adalah memiliki, pasti manusia itu memiliki kebutuhan dan keinginan, ya kan? Kebutuhan, keinginan itu apa? Itu sama atau beda? Sama. Berbeda. Kebutuhan itu adalah kebutuhan yang harus
Keinginan itu apa? Keinginan itu sebuah sama seperti cita-cita, sebuah angan-angan, iya kan? Ya misalnya kebutuhan itu, contohnya kita pasti butuh makan, minum, beli pakaian, iya kan? Iya, dan lain sebagainya. Kemudian keinginan itu apa? Iya, cita-cita misalnya si Bayu mau jadi presiden, ya kan? Mau ganti Pak Jokowi bisa. Terus karena dia mau jadi seorang content creator, menjadi seorang dokter, itu angan-angan kan? Itu keinginan kan? Atau keinginan bisa mau beli apa? Mau beli rumah besar untuk nanti dia tepati sama anaknya, sama orang tua. Keinginanmu apa kak? Misalnya keinginan si Aisyah mau menghajikan kedua orang tuanya, bersungguh-sungguh dia, ya kan? Iya kan? Cara untuk menggapai keinginan itu tadi dengan cara belajar sungguh-sungguh, bekerja keras dan berdoa sama Allah. Kemudian kita masuk dengan macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan ini ada 4. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Kebutuhan menurut intensitas kegunaannya ini ada 3. Ada 3, yaitu 1 kebutuhan primer, 2 kebutuhan sekunder, 3 kebutuhan tersier. Oke. Kebutuhan primer itu ada yang tahu? Kebutuhan primer, ada yang tahu apa pengertian dari kebutuhan primer? Kurang tepat. Sudah, Bang? Oke. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang harus dipenuhi. Maksudnya itu contohnya itu apa? Ada yang tahu? Yang harus dipenuhi berarti yang harus ada dalam diri kita apa itu? Pakaian. Makan, minum. Itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, kemudian kita masuk ke kebutuhan sekunder. Apa kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang sudah dipenuhi oleh kebutuhan primer ini tadi. Setelah primer ini, contohnya apa? Contohnya televisi, mau beli televisi atau mau beli kulkas, ya kan? Mesin cuci, sepeda motor, ya kan? Kemudian kita masuk dalam kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang akan dipenuhi apabila kebutuhan primer dan sekunder itu sudah tergapai. Contohnya, ini berarti kebutuhan tersier ini contohnya itu kebutuhan yang mewah. Apa itu? Rumah yang besar, mobil yang besar. Misalnya nanti si kakak mau beli mobil besar kayak mobil Atari besar. Tapi setelah kebutuhan primer dan sekunder ini sudah dipenuhi, kalau dia bisa itu udah kaya, bisa beli itu, bisa beli emas, berlian, ya kan? Bahagiakan orang tuanya, apa itu? Beli planet itu angkasa, Bayu, nggak bisa dibeli. Oke, selanjutnya kita masuk kebutuhan menurut waktu, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang harus dipenuhi hari ini juga, saat ini juga. Apa contohnya? Hari ini juga berarti makan itu contohnya loh. Kita nggak mungkin kan sekarang ngapar, minggu depan kita makan, udah minggu depan aku makan, nggak mungkin kan? Lu rapi sekarang, ya udah besok aja aku makan, nggak mungkin kan? Pasti harus sekarang, iya nggak? Sampai sini paham? Kemudian ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang ini bisa dilakukan sekarang, tapi untuk yang masa yang akan datang, semisal itu apa? Menabung, iya kan? Kita lakukan sekarang, menabung. Kita
keinginan Membeli yang sesuatu yang diinginkan. iya, membeli sesuatu yang dia inginkan, tak besok dibeli, tak minggu depan ya kan. Dan terkabul keinginan itu tadi dalam melakukan menabung. Atau misalnya menabung makanan dia ini. Kemudian uang itu tadi bisa dipakai untuk misalnya entah besoknya adiknya sakit atau apa yang sakit bisa beli obat dari uang tabungan dari si gaji ini tadi. Iya kan? Sampai di sini Pak. Sampai sini Pak. Apa contohnya lagi Fajar? Kalau paham. Contoh dari kebutuhan yang akan datang ini. Apa? Mengejar cita-citanya nih, keinginan. Jawabannya kayak contohnya itu kayak asuransi. Asuransi itu sama juga kayak menabung kan? Kayak bank. Untuk kehidupan kita nanti misalnya untuk membangun rumah, menabung lah, mengasuransi gitu kan? Untuk masa yang akan datang lah. Selanjutnya kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya ini ada dua, yaitu kebutuhan pribadi dan kebutuhan umum. Ya. Yang ada silahkan keluar. Udah nggak apa-apa. Nah, kebutuhan menurut subjeknya ada dua, yaitu kebutuhan pribadi dan kebutuhan umum. Kebutuhan pribadi ini contohnya apa? Kebutuhan kita pribadi, contohnya apa? Iya, pakaian untuk cewek, cowok misal pakai cewek itu misalnya bermakeup ya kan? Pasti jilbab, rok, laki-laki celana, beci. Itu kebutuhan pribadi. Nah, kalau kebutuhan umum ini apa? Kebutuhan umum ini untuk semua masyarakat. Apa itu? Jalan tol kan? Jembatan, rumah sakit, ini sekolah, untuk semua kan? Enggak untuk pribadi. Iya, kalau apa? Iya, pemadam kebakaran juga. Kemarin untuk kita belanja ya kan? Untuk si Bayu jajan ke Indomaret. Iya, kalau ke Indomaret ya kan Bayu? Setiap hari Bayu? Kalau tahu, jajan di Indomaret setiap hari menabung ya kan? Menabung tapi nggak ada artinya, nggak kembali lagi uang itu, terbuang jadinya. Oke, selanjutnya kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya ini ada dua. Ada dua, kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau jasmani ini itu berupa tentang fisik kita, ya kan? Makan, kesehatan juga, pakaian juga. Kemudian kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan untuk pendidikan, semisal, ya kan? Oke, selanjutnya kita masuk dalam alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan ini juga ada 4, yaitu berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan kegunaannya, berdasarkan hubungannya dengan barang lain, berdasarkan proses produksinya. Nah, kalau berdasarkan cara memperolehnya ini ada 2, yaitu barang bebas dan barang terbatas. Nah, berdasarkan kegunaannya ini ada 2 juga, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain ini ada 2, barang substitusi dan barang komplementer. Berdasarkan proses produksinya ini ada 3, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Oke, itu ya, itu diingat. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Misalnya itu ada 4 juga. Yang pertama keadaan alam. Keadaan alam. Pastilah kita di sini di Indonesia, di sini kalau ini berbeda lah sama yang Korea kan. Berbeda kebutuhan kita sama orang-orang Korea atau sama orang-orang yang ada di negeri kutub ya kan. Dingin. Kayak kita di Indonesia ini, di sini kalau ini yang ada cuma musim panas dan musim dingin. Kalau orang itu di Korea ada lagi musim salju, musim gugur, ya cantik kan? Musim semi banyak lagi kan musim-musimnya. Kebutuhannya juga berbeda. Kayak kita pakai jaket yang biasa kan untuk kita kedinginan nggak terlalu dingin kan kondisi kali ini. Kalian cuma pakai baju panjang aja udah
udah hangat ya kan? Kayak pas kaki dikit udah hangat. Tapi kalau orang mana? Orang Korea itu pakai sel lagi, pakai apa jaket yang tebal itu ya kan? Melapis. Pokoknya apa itu harus tebal lah, karena pasti bakalan kedinginan kan? Terus kalau misalnya musim salju, orang itu pakai sepatu yang biar nggak licin itu, iya kan? Enggak, pokoknya sepatunya itu apalah, nggak licin lah, biar nggak jatuh. Terus mobilnya juga harus ganti bannya ya kan? Iya gitu kan? Biar nggak terjadi kecelakaan, karena juga di musim salju ini banyak kecelakaan karena licin jalan itu. Pasti berbeda lah sama kita ya kan? Nah itu keadaan alam. Kemudian tingkat peradaban. Tingkat peradaban ini adalah kayak zaman modern zaman sekarang sama zaman dulu kala. Kayak misalnya dulu kita mau memenuhi kebutuhan kita semisal pasti harus mengambil ayam, kita angkat ayam itu sampai betul-betul apalah dapat. Pokoknya ayam milik kita. Ayam bukan air. Ayam kan. Kalau kita mau makan ayam, gua harus ditangkap. Kalau nggak bisa menangkap ayam, nggak jadi makan. Iya kan? Sekarang bisa turi, udah ada internet, udah ada GoFood, iya kan? GoPay, itunya kan? Ngecek pesan. Oke Google, pesan dong ini Google. Tapi kalau dulu cerita orang tua kita gitu kan, kayak sedih kali, yang nggak bisa makan ya udah nggak usah makan, yang nggak bisa tangkap ya udah nggak usah makan, gitu katanya ya. Udah itu dia lagi yang mengolah, dia lagi yang memasak. Iya dia yang ngambil bulunya itu, biar bisa makan dia. Kalau sekarang udah gampang kan, nggak makan, ada uang baru jalan, iya kan? Iya bayar langsung di tempat katanya. Terus agama dan kepercayaan. Di Indonesia ini kita punya berapa agama? Apa aja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Pasti berbeda-beda ajaran kita, ya kan? Nggak mungkin sama. Berbeda juga Tuhannya, ajarannya berbeda. Nah dari sisi kebutuhan juga ada yang berbeda. Kayak misalnya orang Kristen bisa makan daging babi, kucing. Nah bisa juga minum alkohol. Kalau kita nggak bisa kan? Selain haram, nggak baik juga untuk kesehatan kita. Iya kan? Terus kalau orang Hindu nggak bisa memakan daging apa? Daging sapi. Kenapa? Karena menurut orang itu apa? Itu sapi itu orang suci. Kayak misalnya dia suci dia kayak kalau sama orang jadi nggak bisa. Siapa yang memakan daging sapi orang Hindu berarti dia berdusta, gitu katanya. Tapi dalam agamanya, tapi kita harus menghargai walaupun berbeda. Kita nggak mesti kayak gini misalnya sama. Padahal dari sapi enak, itu paling enak kan dia bilang kan. Padahal sama orang itulah yang paling suci rasa orang itu, jadi nggak bisa dimakan sama orang itu. Agama orang itu, tapi kita harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian kita masuk tradisi dan adat istiadat. Maksudnya ini kayak mana? Tradisi dan adat istiadat. Kita pasti memiliki suku yang berbeda kan? Orang Bumi, orang Batak, siapa sih orang Papua, kayak kita dari. Nah, ada orang Jawa, Bayu orang Jawa. Kalau orang apa Minangkabau. Kita berbeda-beda kan? Kayak misalnya orang Umi orang Batak. Siapa yang di sini lagi yang Batak? Gak ada, cuma Umi. Oh, berdua. Udah? Kayak misalnya orang Batak pasti kalau ada acara kami makan asin, ya kan? Asin ikan mas itu. Di nah kalau papak peleng, kalau ada acara, ya bente mau peleng saja di sini marahin. Nah kan gitu kan? Kalau orang papak gitu baru makan lah. Rasanya juga berbeda kan? Rasa asik nggak pedas, rasanya gurih. Kalau rasa peleng itu pedas sekali, pakai kali. Kalau nggak pedas berarti nggak puas. Terus ya
Iya, harus dicincang dia. Ayam itu tadi kecil-kecil. Biar makannya pun Bapak bisa berbagi rata-rata ya kan? Biar sama-sama merasain lah makanan itu tadi. Kayak misalnya orang Jawa, gimana Kak Bayu? Orang Jawa tuh apa? Getuk. Iya, dari ubi ya. Ubi sama gula merah. Kalau misalnya kumpul keluarga, udah buatlah getuk untuk mau dimakan sama-sama ya kan? Kayak gitu ya. Terus orang apa lagi dari sini? Orang Minang apa lah? Apa Kak? Dendeng balado untuk makan kan? Udah, jadi materi kita selesai. Kemudian Umi mau bagi 4 kelompok supaya berdiskusi kita ya tentang apa tadi itu ya? Tentang alat pemuas kebutuhan itu tadi ada 4 kan Umi bilang kan? Jadi kita bagi kelompok dulu ya. Hitung 1 sampai 4. Oke. Umi semangat. Hitung Bang. 1 2 Ada kau 4. Kau 4 kan? Yang punya angka 1. Ya, yang menyimpan angka 1. 1 kan? Ada 3 kan? Iya kan? Di sini angka 1 ya, cuma 3 orang. Angka 2, 1, 2 memang 3 di sini. Angka 3 orang di sini. Angka 4, 2 orang di situ. Oke. I feel something familiar. I can't remember where we met before. Udah 15 menit ya. Udah deh. Udah 15 menit. Udah 15 menit. Siapa yang mau presentasi hasil diskusinya yang pertama? Angkat tangan. Oke, silakan kelompok 4, silakan ke depan. Suara ya. Dengarkan Aisyah mau ngomong. Dengarkan Aisyah. Baca. Iya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang, jawab. Semua menjawab. Salam dari Aisyah. Ulang Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bacalah. Berdasarkan proses produksi
materi kita hari ini itu tugas minggu depan, oke? Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Sekian.